Pak, ini kan updatean terbaru nih soal Bang Farhat mau melaporkan Abang. Gimana tanggapannya? Oh gitu. Ya dari kita silakan aja ya, setiap warga negara Indonesia itu punya hak di mata hukum yang sama kok. Ya kalau memang ada unsur-unsur diduga ada unsur-unsur pidananya, silakan kita tunggu masalah itu. Ada masalah nggak apa-apa. Tapi kan bukan hanya Abang yang akan dilaporkan, tapi para donatur juga akan dilaporkan oleh Bang Farhat. Ya itu dia, makanya ya mau dilaporkan apa? Dia sih mungkin baru rencana akan melaporkan, bilang seperti itu. Berarti dari Abang sendiri tidak ada mempermasalahkan atau gimana Pak kalau misalkan terkait laporkan? Oh ya silakan aja kan, kita nggak ada masalah kok masalah itu. Lapor kita juga bisa lapor kalau kita mau kan. Cuma kan di sini kita masih fokus dengan persoalan penyembuhannya Agus, ya kan. Bahwa kita ini sedang mencari solusi, kita sedang mencari agar masalah ini cepat selesai. Sehingga ya kalau memang ada diduga pidananya, silakan aja dilaporkan. Nah ini kan donatur yang buat polling itu katanya itu adalah tindakan kriminal, kata dia. Tanggapan Abang seperti apa Ya, sih? jadi Dituduhkan tindakan kriminal itu. gini ya, kalau ada orang menyimpulkan salah satu tindakan patut diduga katanya kriminal, saya pikir ini adalah sesuatu hal yang menurut saya berlebihan ya. Karena kriminal atau tidaknya itu bukan menjadi kewenangan yang bersangkutan untuk menyatakan itu, gitu ya. Silakan saja, apa dasar-dasarnya untuk menyatakan itu adalah sebuah perbuatan kriminal, lakukan saja dulu apa yang menjadi proses hukumnya. Nanti biar bagaimana hukum itu menentukan ini masuk kategori itu atau tidak, gitu. Saya juga bingung ya Mas, saya sudah melihat perkembangan berita ini dalam beberapa bulan ini. Tentunya kami sendiri di sini merasa sedikit iba melihat kondisi Agus ini ya, yang seharusnya ini harus difokuskan. Karena dengan cara mau lapor sana, mau lapor sini dan lain-lain, tentunya ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya menjadi sangat liar ya. Tapi itu haknya dia warga negara untuk melaporkan. Tapi fokus awalnya untuk masalah Agus ini, di mana para pihak ini harusnya kalau kita memang dari esensi kemanusiaan memikirkan tentang persoalan pokoknya adalah karena Agus, sebenarnya kita fokus aja dulu ke Agus. Itu Mas menurut saya. Tapi dengan dilaporkannya ada sempat gentar atau gimana sih Bang tanggapan? Oh ya enggak lah, kenapa harus gentar? Ini adalah apa namanya, ketika saya menjadi mahasiswa hukum, ya saya udah tahu resikonya itu akan mati. Jadi nggak ada takutnya lah, baru dilaporin. Nggak ada masalah, kalau masalah itu nggak ada masalah. Kebenaran ini akan mencari jalannya sendiri. Tapi Jadi, soal apa namanya, mungkin ya kan, dulu waktu S1 kuliahnya bukan di kampus, mungkin biasa main biliar atau di kantin kali. Jadi apa namanya, melihat segala sesuatunya itu langsung LP. Kasihan polisi itu udah kerja banyak urusannya, bukan cuma ngurusin LP dari satu orang gitu loh. Jadi silakan aja, ayo, semua punya hak, tapi ya juga gunakanlah akal sehat gitu loh. Jangan apa namanya, kita ini kan sama-sama orang yang paham tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi nggak usah lah seperti itu. Silakan aja kalau memang menduga ada hal-hal yang secara pidana kita langgar, yang mau dilaporkan, kita siap. tapi dia bilang mengatakan bahwa statement bahwa uang donatur itu ya udah serahkan aja ke Agus kan. Gitu gimana sih Bang? Tetap dengan kekeh harusnya semuanya. Masalah uang donasi itu sudah banyak pihak yang mengupayakan mediasi, iya kan? Terakhir mediasi di Gedung Juang itu kan nyata, semua tahu bahwa maunya tuh satu pihak maunya diserahkan aja, ya nggak bisa begitu loh, ya kan?
Nah ini kan polemik ini kan terjadi karena ada penyelewengan. Nah kalau memang mau diserahkan, oke, bagaimana nih ke depannya terkait dengan penggunaan dana ini? Bagaimana nih terhadap persoalan yang muncul, ya kan, ya, terkait dengan yang lain-lainnya. Nah itu juga harus dibicarakan, bukan cuma sekedar mau uangnya, tapi apa namanya orang lain masih tetap berurusan dengan persoalan ini. Itu namanya bukan penyelesaian secara tuntas. Jadi kepastian hukumnya ini harus jelas. Tapi yang update terbaru untuk hasil polling itu gimana sih saat ini? Update yang sekarang donatur. Iya, jadi polling memang kalau update itu data yang masuk ke dalam server itu udah sekitar 1000-an orang, 1000-an donatur, ya kan. Tapi memang kita ini masih menunggu tim kemarin memutuskan untuk kita menahan dulu sampai apa namanya polling ini nih terus meningkat, ya kan. Jadi kita akan lihat, kita masih wait and see kapan kita akan umumkan hasil data terbaru sementara, ya kan, yang telah terverifikasi, yang telah tervalidasi. Nah terkait surat kuasa elektronik, ya itu tadi lah, mungkin waktu S1-nya apa di kampus mungkin, ya kan. Saya juga akui lah, zaman saya kuliah juga kita demo-demo terus, ya kan. Tapi juga kita selesai gitu loh, semua mata kuliah kita ikuti, jadi kita paham apa fungsi materai itu sih, ya kan. Ngerti nggak sih tentang materai elektronik itu seperti apa? Itu waduh, janganlah menduga-duga terus koar-koar kemana-mana bilang ini kriminal, koar-koar kemana-mana seakan buat LP, gampang buat LP, tapi berproses enggak, terpenuhi nggak unsurnya, kan itu. Jadi nggak usah buang energi untuk hal-hal yang kecil, udah fokuslah penyelesaian masalah ini. Itulah, kalau memang ada ide lain, ayo coba gitu. Silakan. Tapi ada data guys yang boleh tunjukin Bapak saat ini? Data apa polling itu? Tunjukkan, atau mungkin bisa disebutkan mayoritasnya saat ini dana itu dikemanakan maunya itu para donatur hasil polling terbanyak saat ini? Iya, data kan tetap tiga pilihan polling ini semuanya ini terisi. Sebagian ada yang mau dikembalikan kepada Agus, sebagian ada kembalikan ke donatur. apa namanya dikelola untuk korban-korban yang lain, dikembalikan kepada donatur. Ini tiga ini semua masih terpenuhi. Paling banyak mau donatur maunya poin kedua yang paling banyak. mau lebih yang ke membutuhkan maksudnya? Iya. Berapa tuh Pak? Ada tahu nggak mungkin spesifiknya berapa? Kenapa? Spesifiknya berapa? Persentasenya kita belum bisa Belum cek lagi. Bukan belum cek, kita udah cek, tapi tim kita kemarin mengambil keputusan untuk menahan dulu masalah ini, biarkan ini terus apa namanya berproses, dan nanti akan ada waktunya kapan data sementara ini akan kita umumkan. Berarti ada data yang Bapak bawa nggak? Mungkin dari HP yang kayak kemarin tunjukin. Yang di HP ini sekarang Boleh. ini sudah Boleh tunjukin. ini kalau yang di HP ini Berapa Pak? ini udah Nominalnya boleh disebutkan Pak? kurang kekuatannya kurang jelas. Total sudah Boleh. berapa itu, 800 ya. 800. Yang termayoritas terbanyak berarti. Terbanyak berarti mau lebih diserahkan ya ke yang membutuhkan, bukan ke Agus Salim. Iya. Nah, Nah, tapi ini bukan final loh. final berarti masih terus berlangsung. Artinya begini, polling ini adalah dasar untuk kita mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi keputusan majelis hakim lah nanti yang tertinggi yang akan kita jalankan, bukan dari hasil polling ini yang kita jalankan. Ya kalau Berapa, Pak? memang Boleh disebutkan hakimnya angka? mau memutuskan sesuai dengan polling ini dibacakan, ya kita ikuti. Berapa kalau boleh tahu Pak angkanya tadi yang saat ini yang paling banyak untuk diserahkan ke yang lebih membutuhkan? Yang poin 2 tadi. Yang poin 2 tadi berapa itu, 100
121 apa itu? 121 ribu. Ya. 121 juta ya rupiahnya ya. Rupiah. Oke, boleh. Berarti hari Jumat ini mau melaporkan jadi atau gimana Pak? Oh iya, tetap kita masih tetap dengan target itu. Ya nanti kita lihat apakah sudah cukup unsur untuk kita mengajukan gugatan atau belum. Kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan kita berharap 8.000 donatur ini semuanya mengisi aplikasi, ya kan. Nah, cuma kan semua faktanya kan kita lihat aja hasil pollingnya nanti bagaimana. Ini kan yang terbaru nih Pak, update dari mungkin Kisru ini, Bang Parat dilaporkan oleh Denny Sumargo terkait pasal pengancaman. Mungkin seperti apa sih tanggapannya? Kemarin kan Bang Denny juga udah BAP. Kan urusan kita itu. Saya pikir itu nggak perlu kita responnya. Nah, kita nggak masuk ke ranah itu yang mungkin ya. Karena itu urusan mereka lah yang lapor-lapor. Nah, mungkin dari abang-abang sendiri ada pesan nggak sih buat Bang Parat kan terkait rencana itu mau melaporkan abang bahkan donatur itu? Baik-baik lah, baik-baik aja lah. Oh kita nih apa namanya satu profesi, saya nggak ada masalah kok sama Pak Parat. Kita kenal tapi kita nggak ada masalah. Yang bermasalah ini kan klien-klien kita. Kenapa kita harus ikut-ikutan bermasalah? Berarti tidak ada masalah sama sekali ya Pak nantinya mungkin? Nggak ada, saya secara pribadi nggak ada. Baik-baik aja lah. Berarti hari Jumat itu finalnya angka berapa sih Pak? Mungkin? Ya harapannya sih di angka 8.000 ya. 8.000. Di angka 8.000 donatur. Cuma ya kita lihat aja hasilnya. Dari Bapak mungkin ada pesan nggak sih buat Agus? Ya, jadi gini ya, kita selalu menyoroti masalah tentang kemanusiaannya aja sih. Ini kan persoalan penyiraman air keras ya. Penyiraman air keras yang mengakibatkan akhirnya Agus ini harus butuh bantuan. Dan terbukalah hati Nopi untuk menggerakkan berbagai hal yang sampai akhirnya dapat terkumpul uang tersebut. Awalnya kan itu dimulainya. Nah, kalau akhirnya ini menjadi persoalan hukum yang melebar kemana-mana, kenapa enggak sih ya? Ini uang kan sebenarnya nggak kemana-mana. Saya bingung. Awalnya itu, kalau menurut pemahaman saya, kalau saya sebagai kuasa hukum ya, kita lebih mengedepankan kepentingan klien. Contohnya, kalau memang Agus pada saat itu butuh untuk pengobatan karena uangnya ada, lakukan pendekatan persuasi. Kalau ada undangannya ketemu, duduk rembuk bersama. Kita pikirkan dulu Agus ini, gitu, supaya dia selesai dulu dengan dirinya dia. Kalau kita bawa ke persoalan yang lain, bawa lapor sana, lapor sini, ini persoalannya panjang, ya, panjang. Untuk melapor ini hak semua orang bisa melapor kan gitu ya. Tapi bagaimana psikologis Agus ini? Terus kalau Agus juga misalnya akhirnya tertekan juga oleh karena ini, bagaimana? Semua orang bisa melapor gitu ya. Itu sih. Jadi mudah-mudahan sih kita berpikir kalau ada memang satu solusi yang terbaik, ya selesaikan dulu persoalan pokoknya itu. Itu sih. Pesan buat Teknopi seperti apa sih dari? Teknopi jadi satu hal ya yang harus diingat bahwa dia ini orang yang bergerak itu berdasarkan moral, tanpa ada orang-orang seperti Teknopi ini banyak korban-korban yang terbengkalai. Negara juga nggak sanggup mengurus korban-korban seperti itu, semuanya itu nggak sanggup dari Sabang sampai Merauke. Ya karena justru orang-orang seperti Teknopi inilah ini harus diapresiasi. Dia bekerja non-profit, mau memberi, mau menghubungkan dengan orang-orang yang memiliki rezeki lebih untuk memberikan donasinya. Nah, ini kan harus kita hargai. Kasihan nanti kalau masalah ini terus berlarut, masalah ini terus nggak jelas kemana uangnya. Nah ini kasihan korban-korban yang akan datang. Gitu, jadi jangan juga mental para donatur, mental para pekerja-pekerja moral, pekerja kemanusiaan ini jadi rusak gitu loh gara-gara persoalan ini. Oh ini masalah-masalah sepele kok. Jadi ya udah untuk Teknopi hadapi aja semua.
nggak usah khawatir. Pesan buat Bang Densu seperti apa sih? Oh, Densu tetap maju terus, gas. Nah ini untuk para donatur pesannya seperti apa nih? Ya kalau di donatur, ayo segera lakukan polling di aplikasi suaraku.co.id, karena kita juga bekerja berlomba dengan waktu agar masalah ini semuanya cepat selesai. Dan kalau memang sudah terpenuhi semua data-data donatur, kita akan segera mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Mohon donatur sulit kiranya meluangkan waktunya untuk segera mengisi aplikasi. Terima kasih. Oke Pak, cukup.